Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari jejak digital Din Samsudin bersama HTI Khilafah. Jadi sumber saya dari YouTube, temanya ini juga saya ambil dari YouTube tersebut. Jejak digital Din Samsudin bersama HTI Khilafah. Jadi memang ada baiknya, ada benarnya bahwa Din Samsudin ini pernah memberikan ceramah di organisasi Hizbut Tahrir, yaitu pendukung khilafah, dan menginginkan negara Indonesia ini Pancasila diganti dengan khilafah sebagai dasar negara. Din Samsudin ini sifat politiknya katanya gerakan moral, tetapi di balik itu dia pendukung khilafah. Jadi agak berbeda dengan antara kenyataannya, bahasanya katanya sebagai gerakan moral, tetapi kenyataannya juga dia sebagai pendukung khilafah, bertentangan satu sama lainnya saya lihat. Dan juga Din Samsudin ini sebagai pencetus pertama untuk menjatuhkan Presiden Jokowi yang dianggapnya kurang pengetahuannya dalam menganalisa semua masalah di negara ini. Jadi ada dua masalah pokok saya yang tidak baik daripada Din Samsudin ini. Satu, dia katanya gerakan moral, tetapi pendukung khilafah. Di samping itu juga ada ide pertamanya itu untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo selaku Presiden RI. Padahal Presiden Joko Widodo adalah hasil pilihan rakyat yang resmi. Jadi saya lihat ini kurang baik ya. Jadi sikap politiknya daripada Din Samsudin ini bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dan juga Din Samsudin ini sudah berhasil membentuk organisasi atau aksi menyelamatkan Indonesia, katanya hanya aksi moral, tetapi di balik itu untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo sebagai target akhir. Kelompok aksi dibentuknya, sebagian daripada kelompok aksi ini adalah aparat pemerintah yang dipecat dari pemerintahan. Jadi ini termasuk juga barisan sakit hati kepada pemerintah Joko Widodo. Jadi wajar juga lah dia memilih-milih orang-orang yang pernah tugas pemerintah karena kinerjanya tidak baik, mereka dipecat. Yaitu yang saya lihat, sehingga mereka ini sehati, bukan semua ya, sebagian anggotanya itu adalah pernah di pemerintahan yang dipecat kemudian, sehingga mereka sakit hati kepada pemerintah ini. Jadi kalau pembentukan aksi menyelamatkan Indonesia sudah sifatnya negatif, dan juga nanti langkah-langkahnya pun semua katanya berdasarkan gerakan moral, tetapi tujuan akhirnya untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Dengan demikian mungkin setelah nanti saya berhasil menjatuhkan Presiden Joko Widodo dan akan membentuk nanti negara menggantikan Pancasila itu sebagai khilafah, karena dia termasuk pendukung khilafah. Jadi itu yang saya lihat. Jadi padahal kelompok penantang daripada Pancasila ini ada juga beberapa organisasi di masyarakat menentang Pancasila ini yang ingin menggantikan dengan khilafah sebagai dasar negara. Antara lain Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ini jelas-jelas dia ingin menggantikan Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara. Dan juga Forum Pembebasan Islam ini tidak mau mencantumkan Pancasila dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasinya. Berarti dia menentang. Kemudian RUKI di Solo yang dipimpin oleh Abu Bakar Basir juga dia tidak mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Padahal orang-orang ini adalah pendukung khilafah, dan juga Din Samsudin pendukung khilafah, sama juga dia organisasi ini secara tidak langsung
bertentangan dengan kebijakan pemerintah, yaitu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi kalau mereka sudah dasarnya membentuk aksi itu sifatnya sudah negatif, buruk, termasuk sakit hati kepada pemerintah Jokowi, maka salah satu tujuannya dibentuknya, diduga tujuannya hanya menjatuhkan Presiden RI yang sah dipilih rakyat. Jadi tidak salah mereka harus diperhatikan masyarakat, pemerintah. Jadi saya sarankan pemerintah harus memperhatikan langkah-langkah daripada aksi ini. Jadi kalau memang aksi ini sudah diperingati tidak mau, ya harus diambil jalur hukum dan harus ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dan juga jangan sampai negara ini hancur dulu, dibentuk dulu dengan berlandaskan khilafah baru ditindak, tidak bisa lagi. Makanya sebelum terjadi apa-apa, supaya diamati dulu setiap langkahnya. Setiap ada langkahnya yang berbahaya kepada negara ini, supaya diambil tindakan hukum secara jelas, agar mereka tidak berbuat, agar negara ini sesuai dapat tercipta keamanan dan ketertiban dalam segala hal, guna sebagai perwujudan daripada negara hukum. Dan kita harus menciptakan keamanan dan ketertiban di negara ini demi kepentingan rakyat. Sekian dan terima kasih.